Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala miftahi abwabi rahmatik Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatika wa ta'atik wa tadarakt ummatahu bisari'i ighathatik. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Mimma ruwiya anil imam Ja'far as-Sadiq ila qawlihi addabani abi bi thalathin addabani anna man yashab sahibas su la yaslam wa man yadkhul madakhilas su yuttaham wa man lam yamlik lisanahu yandam intaha. Imam Ja'farus Shadiq beliau mengatakan addabani abi, ayahku mengajarkan adab kepadaku salas asya, 3 perkara. Siapa ayahnya Imam Ja'farus Shadiq? Imam Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Imam Ja'farus Shadiq diajarkan adab 3 perkara oleh ayahnya. Yang pertama, anna man yashab sahibas su la yaslam. Orang yang berteman, berkawan dengan pelaku keburukan kejahatan, la yaslam, dia tidak akan selamat. Yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita itu berteman dengan orang-orang yang baik, orang yang senang melakukan kebaikan, ketaatan, tatkala sendirian ataupun tatkala di hadapan halayak umum. Nah, kita diperintahkan untuk berteman dengan orang-orang seperti itu. Sebagaimana di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la tashab illa mu'minan. Jangan kamu berkawan, jangan kamu berteman kecuali dengan orang yang beriman. Orang yang beriman ini orang yang menjalankan kewajiban, menjalankan ketaatan, menjauhi, menghindari kemaksiatan. Walaupun masih ada kesalahan-kesalahan yang ia perbuat, tapi ketaatannya, kebaikannya lebih besar, lebih dominan dalam kehidupannya. Lebih banyak waktunya itu digunakan untuk kebaikan daripada hal-hal yang tidak berguna. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu ketika disebutkan orang-orang yang beriman, itu pasti orang-orang yang mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keistimewaan walaupun di bawah orang-orang yang bertakwa. Satu contoh, dari kelompok
yang beruntung. Tidak termasuk kelompok yang rugi. Disebutkan oleh Allah, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman tidak termasuk orang yang rugi. Bukan di dunia, nanti di akhirat. Gak rugi dia, untung. Nah. Karena itu amal soleh tanpa iman kurang berarti. Sehingga Allah mengatakan wa may ya'mal minas salihat min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun. Yang beramal soleh, laki perempuan, dia beriman. Nah, ada dia beriman. Kalau tanpa dia beriman, nggak akan mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah karena itu di dalam hadis yang lain Nabi mengibaratkan dan memisalkan kepada kita ini, kalau kita berteman dengan orang yang baik, itu seperti kita berada di toko minyak wangi. Minimalnya itu kita mencium aroma harumnya. Minimal. Lebih dari itu kita mendapatkan minyaknya. Jadi bukan hanya sekedar mencium, tapi kita mendapatkan minyaknya. Lah itu kalau berteman dengan orang yang baik. Kecipratan baiknya, walaupun kita tidak sebaik dia, atau kita bisa menjadi baik seperti dia. Karena itu beliau Imam Ja'farus Shadiq diajarkan oleh ayahnya, jangan berteman dengan orang yang melakukan keburukan, kejahatan. Kenapa? Enggak selamat kamu. Karena orang yang biasanya berteman dengan orang buruk itu akhirnya katut. Kok bisa? Kemaksiatan, keburukan, kalau kita jauh darinya itu kita anggap besar, kita anggap bahaya. Tapi kalau kita sering melihatnya, sering menontonnya, sering berada di tempat itu, keburukan tadi itu kita anggap kecil, kita anggap sepele. Lah kalau dia sudah menganggapnya sepele, akhirnya apa? Dia akan berbuat. Nggak selamat sudah. Nggak selamat dari keburukan. Dia melakukan keburukan. Melakukan keburukan seperti teman duduknya. Karena siapa yang kita kumpuli itu yang mempengaruhi kita. Manjalas janas, duduk dengan siapa, dia akan serupa dengan orang tersebut. Nah, karena itu harus pandai kita. Nah, harus ngerti. Karena itu beliau pertama didik anaknya, jangan berteman dengan orang yang buruk, jangan berteman dengan pelaku kejahatan, keburukan. Nah, nggak selamat kamu. Lah biasanya orang yang melakukan keburukan itu lebih cocok di dalam nafsu kita. Lebih connect dengan nafsu kita. Karena itu terkadang kalau orang tuanya melarang, anaknya itu berontak. Kenapa sih?
Kenapa sih? Kenapa sih? Berontak anaknya. Karena anak nggak paham. Karena teman duduk itu sangat mempengaruhi. Kecuali kalau orang punya prinsip yang kuat. Ya, punya prinsip yang kuat, punya prinsip yang kokoh. Siapapun teman duduknya dia nggak bakal berubah. Ini beda. Dan itu jarang. Ya, jarang. Kenapa? Karena Rasulullah memperingatkan kita jangan coba-coba. Jangan berteman dengan orang yang, itulah yang diwasiatkan oleh ayahnya atau yang dididikkan oleh ayahnya kepada Imam Ja'farus Shadiq. Sehingga Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau juga mengatakan di dalam qasidahnya, Iyakum wa suhbatad dhid. Inni ra'aitu fasadal mar'i suhbata abdadi. Katanya Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, awas, hati-hati berteman dengan orang yang beda jalan, beda jalur. Kamu anak mondok misalnya berteman dengan yang nggak mondok, hati-hati. Kamu ahli sunnah berteman yang bukan ahli sunnah, hati-hati. Kamu yang senang dengan kebaikan ketaatan berteman dengan yang nggak senang kebaikan ketaatan, hati-hati. Kamu yang senang mencari yang halal berteman dengan yang mencari yang syubhat atau haram, hati-hati. Hati-hati. Kenapa? Katanya beliau apa? Ra'aitu fasadal mar'i, aku perhatikan kesalahan, kerusakan, kebejatan seseorang terbesar itu sebabnya apa? Suhbata adadi, berteman dengan orang yang salah. Berteman dengan orang yang enggak sejalan. Senang ngaji, bertemanlah dengan orang yang senang ngaji. Senang ke masjid, bertemanlah dengan orang yang senang ke masjid. Senang halal, bertemanlah dengan orang yang senang halal. Senang ahli sunnah, bertemanlah dengan orang yang ahli sunnah. Loh, berarti kita musuhan dengan selainnya? Bukan musuhan. Tidak berkawan, tidak berteman. Ketemu, sapa, assalamualaikum. Salaman, selesai. Jangan kita duduk anteng ngobrol asik dengan dia, jangan. Cuma sekedar menyapa, ya, sekedar ngobrol sesaat sebentar, selesai. Tapi duduk kita sering bukan dengan orang yang itu. Itu kebanyakan. Karena itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah di bab-bab akhir itu, ya, Imamul Ghazali menyampaikan, Ihdar aduwaka marra wahdar sadiqaka alfa marra. Waspadalah kepada musuh sekali, tapi waspadanya kamu kepada teman duduk itu 1000 kali. Lengah, amblas kita. Coba perhatikan sudah. Yang suka minum, yang suka judi, yang suka narkoba, lihat gara-garanya apa? Gara-garanya teman duduknya semuanya. Gara-gara salah bersahabat, salah pergaulan, rata-rata sudah. Salah pergaulan. Akhirnya seperti itu. Lah kita kalau ingin selamat, jangan salah pergaulan. Pilih pergaulan yang baik. Ya. Ini bukan hal yang kecil ini, bukan hal yang kecil. Karena itu beliau mengatakan man yashab sahibasu la yaslam. Siapa yang bersahabat, berteman, berkawan dengan orang yang buruk, la yaslam, tidak akan selamat. Ya. Dia akan melakukan kejahatan, keburukan yang sama. Ya. Bahkan mungkin bisa lebih parah. Yang kedua, wa man yadkhul madahila su yutaham. Siapa orang yang masuk tempat-tempat yang buruk pasti dicurigai. Nah, misal kita datang ke rumahnya satu orang mau nagih hutang.
Kita butuh duit, orang itu sudah jatuh temponya, sudah lewat, kita mau nagih, datang ke rumahnya. Orangnya nggak ada, kemana? Ke tempat A. Lah A itu tempat maksiat misalnya. Kita datang ke sana. Tujuannya apa kita? Nagih hutang. Kita tujuannya nagih hutang, datang ke sana tujuannya nagih hutang. Ketika kita masuk ada yang ngelihat atau kita keluar ada yang ngelihat, pasti orang nggak ngomong apa? Ternyata ya seneng ya mlebu ngono-ngono. Tak kira ndak kenceng. Loh, dicurigai. Padahal masuknya kita bukan tujuannya untuk seperti orang pada umumnya masuk. Kita ke sana nyari orang yang punya hutang, kita mau tagih, kebetulan kita butuh uangnya, entah itu untuk bayar belanja atau untuk bayar listrik atau yang lain sebagainya, karena kita nggak megang uang sama sekali, mau nggak mau kita tagih. Lah kebetulan orangnya di sana. Nah, ini dituduh. Tuduh. Loh, itu real nyata. Jangankan masuk, duduk di warung aja. Ya, minum kopi gitu. Ya, atau semisalnya. Ternyata di sekitar warung itu tempatnya banci, tempatnya pelacur. Kita nggak tahu, misalnya ngobrol kita asik, yang menghampiri kita banci misalnya, yang menghampiri banci, yang dekat dengan kita banci, ngobrol dengan kita banci, pasti PSK itu mengira apa? Kita suka sesama jenis. Itu mau nggak mau itu. Dicurigai kita, suka sesama jenis. Lah karena itu jangan coba-coba sudah berada di tempat yang membuat kamu dituduh. Ya. Karena itu Nabi mengatakan apa? Ittaqu mawaddi'at tuham. Hindari tempat-tempat orang menuduh kamu. Katanya Nabi, hindari. Lah kalau kita berada di tempat itu kemudian orang menuduh, jangan marah. Nah, karena itu Nabi nggak ingin dituduh, sehingga pernah mengatakan ketika keluar dari masjid itu berpapasan dengan sahabat Nabi dengan salah satu istrinya. Nah, kalau nggak salah Sofia. Nabi dengan istrinya Sofia saat itu. Keluar dari masjid ada dua sahabat papasan gini, kaget. Nah, kaget. Nabi sebelum mereka menuduh, Nabi mengatakan innahala Sofia. Ini istriku Sofia. Nah, para sahabat Nabi mengatakan seperti itu, mereka merasa dianggap oleh Nabi menuduh. Karena tidak pernah dari sahabat seperti itu menuduh Nabi atau menganggap Nabi melakukan kepungkasan, nggak pernah. Tapi ketika Nabi mengatakan seperti itu, mereka merasa dituduh sama Nabi, suudzon kepadanya. Sehingga para sahabat mengatakan, enggak ya Rasulullah, kami enggak Ya, tapi Nabi mengingatkan kepada mereka, inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Aku mengatakan seperti ini jangan sampai nanti muncul pikiran-pikiran buruk. Karena apa? Karena setan itu masuk ke manusia lewat jalur darah. Nah, sehingga sebelum itu terjadi aku ingatkan kepada kalian, ini adalah Sofia. Supaya apa? Menutup pintu setan untuk membuat mereka menuduh Nabi atau menyangka yang enggak pada Nabi SAW. Itu yang diinginkan oleh Nabi. Nabi enggak menganggap mereka menuduh, tapi Nabi menutup yang nantinya. Jadi sekali lagi kalau kita melakukan sesuatu atau berada di tempat yang orang akan menduga kita melakukan keburukan, kemudian kita dituduh, jangan marah. Karena apa? Memang salah kita. Kita berada di tempat yang nggak pantas, nggak layak. Nah, karena itu waman yadkhul madahil sayutaham. Orang yang masuk di tempat-tempat yang buruk pasti dicurigai, pasti dituduh. Walaupun niatnya baik.
walaupun niatnya baik. Waman lam yamlik lisanahu yandam. Yang ketiga, siapa yang tidak mengendalikan lisannya, yandam, dia akan selamat. Dia akan menyesal. Yang tidak bisa mengendalikan lisannya, yandam, dia akan menyesal. Berapa banyak suami menyesal menceraikan istrinya? Kenapa? Tidak bisa mengendalikan lisannya. Ya. Kadang karena emosi itu bukan nggak nanggung, langsung ditalak 3. Dan itu tidak sedikit yang akhirnya kepingin kembali lagi. Lah kita tahu dalam ilmu fikih itu nggak mungkin kalau sudah talak 3 kembali kecuali adanya suami lain yang menjadi suami dari mantan istrinya tadi itu dengan 5 syarat. Dengan 5 syarat baru si perempuan tadi itu kalau mau menikah dengan mantan suaminya yang dulu boleh. Dan itu tidak sedikit buahnya. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan lisannya. Yandam, menyesal. Sama juga yang terjadi beberapa minggu yang lalu misalnya. Nggak bisa mengendalikan lisannya, akhirnya dihancurkan, diambil barangnya, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Tidak bisa mengendalikan lisannya. Nah, karena itu harus pandai menjaga lisan. Harus pandai ini. Karena ini seperti yang sering kita dengar, jirmuhu shaghir, bentuknya kecil, tapi jurmuhu kabir, bahaya yang dihasilkan darinya kabir, besar. 2 kalimat, 3 kalimat keluar bisa menggoncangkan dunia. Bisa menggoncangkan dunia, bahaya. Tidak hanya di mana diucapkan itu, di mana keluar. Tidak hanya di mana keluar, tapi di mana-mana. Seperti yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Ngomongnya di mana, sebuah pulau, tapi menggoncangkan semua Indonesia ini khususnya. Yang nggak mendengarkan secara langsung. Bahkan mungkin ada yang nggak mendengarkan, nggak tahu. Tapi dengar ceritanya, boncang, rame. Tidak bisa menjaga lisan. Menyesal. Menyesal. Waman lam yamlik lisanahu yandam. Karena nggak ada, sebagaimana kita ketahui penyesalan itu nggak ada di depan, pasti ada di belakang. Lah sebelum menyesal kita harus bisa memikirkan. Harus bisa memikirkan, jangan sampai kita menyesal, apalagi yang keluar dari lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita teman yang baik, teman yang mensupport kita dalam ketaatan, kebaikan, teman yang mengajak kita untuk berbuat baik, ketaatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan atau tempat-tempat yang membuat kita dituduh, yang kita tidak bisa menahan lisan kita, dan semoga kita bisa menahan lisan kita dari keburukan, kejahatan, dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.